Perkenalkan, nama saya Devi Damayanti, bisa dipanggil Kak Devi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang aktiva tetap atau aset tetap. Ada 4 materi pokok yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian aktiva tetap. Yang kedua adalah karakteristik aktiva tetap. Yang ketiga, penilaian aktiva tetap dan akun-akun yang tergolong dalam aktiva tetap. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu penetapan harga perolehan aktiva tetap dengan cara membeli dan hibah. Nah, adik-adik, di dalam akuntansi, istilah kekayaan perusahaan biasa disebut dengan aktiva atau aset yang dibedakan lagi menjadi aktiva lancar dan aktiva tetap, di mana aktiva lancar meliputi kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, dan lain sebagainya. Sedangkan aktiva tetap yaitu meliputi tanah, gedung, peralatan, dan lain-lain. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai aktiva tetap, adik-adik terus tonton video ini sampai akhir ya. Pertama yang akan kita bahas adalah pengertian aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aset berwujud yang memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun yang digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasionalnya dan tidak untuk diperjualbelikan ya adik-adik. Nah, aktiva tetap ini dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud disebut juga tangible fixed asset, adalah aktiva tetap yang secara fisik dapat digunakan untuk operasional perusahaan dan memiliki masa manfaat yang relatif permanen. Contohnya adalah kendaraan, gedung, bangunan, dan tanah. Nah, yang kedua yaitu aktiva tetap tidak berwujud atau intangible fixed asset. Aktiva tetap tidak berwujud adalah aktiva tetap yang tidak memiliki bentuk fisik dan memiliki masa manfaat yang relatif permanen. Nah, aktiva tetap tidak berwujud ini memiliki hak-hak istimewa adik-adik yang dijamin oleh undang-undang, kontrak, dan perjanjian. Contohnya apa? Contoh dari aktiva tetap tidak berwujud yaitu hak merek, hak cipta, hak paten, serta hak pengusahaan sumber alam. Adik-adik, aktiva tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, diantaranya yaitu yang pertama, diperoleh dengan cara pembelian tunai. Yang kedua, diperoleh dengan cara pembelian kredit. Yang ketiga, diperoleh dengan cara gabungan atau lump sum. Yang keempat, diperoleh dengan cara menerbitkan surat berharga. Yang kelima, diperoleh dengan cara pertukaran aktiva tetap. Yang keenam, diperoleh dengan cara hibah atau hadiah. Yang ketujuh, yaitu dibuat atau dibangun sendiri. Pengeluaran untuk aktiva tetap dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu pengeluaran pada saat perolehan aktiva tetap, yaitu mencakup semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pengeluaran yang dilakukan setelah aktiva tersebut diperoleh, yang dibagi lagi menjadi 2, yaitu pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Pengeluaran pendapatan atau biasa yang disebut dengan revenue expenditure merupakan pengeluaran yang memberikan manfaat hanya pada periode berjalan. Pengeluaran ini tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap di laporan neraca, tetapi langsung dibebankan pada laporan laba rugi periode berjalan. Besarnya pengeluaran ini cenderung kecil dan terjadi secara berulang-ulang. Contohnya yaitu biaya pemeliharaan aktiva tetap dan biaya perbaikan aktiva tetap. Kemudian selanjutnya yaitu pengeluaran modal, merupakan pengeluaran yang memberikan manfaat untuk perusahaan di masa yang akan datang. Pengeluaran ini biasanya langsung dikapitalisasi di neraca sebagai aset tetap dan tidak dibebankan pada periode berjalan. Besarnya nilai pengeluaran cenderung lebih besar dan juga jarang terjadi. Contohnya yaitu biaya untuk mengupgrade kapasitas aktiva tetap
dan juga biaya penggantian komponen ataupun biaya pembelian komponen baru untuk aktiva tetap. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai karakteristik aktiva tetap. Karakteristik aktiva tetap ini yang pertama yaitu memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun periode akuntansi. Hal ini dapat dilihat pada masa manfaat gedung, tanah, kendaraan yang lebih dari 1 tahun. Kemudian yang kedua yaitu digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan tidak diperjualbelikan. Untuk memahami hal ini, kita ambil contoh sepeda motor yang ada di perusahaan pengantaran barang dan sepeda motor yang ada di dealer. Pada sepeda motor yang dimiliki oleh perusahaan pengantar barang termasuk ke dalam aktiva tetap karena digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan yaitu untuk mengantarkan barang-barang. Sedangkan sepeda motor yang ada pada dealer, yang dipajang pada dealer itu merupakan barang dagangan. Sehingga dalam hal ini sepeda motor yang ada di dealer bukan merupakan aktiva tetap. Kemudian yang ketiga yaitu bukan merupakan investasi jangka panjang. Kita ambil contoh yaitu tanah. Tanah jika dibeli perusahaan untuk kepentingan ekspansi di masa yang akan datang, maka termasuk ke dalam investasi. Tetapi jika tanah dibeli perusahaan sebagai tempat usaha, maka tergolong ke dalam aktiva tetap. Berikutnya kita akan membahas tentang penilaian aset tetap dan akun-akun yang tergolong ke dalam aset tetap. Penilaian aset tetap didasarkan pada harga perolehannya. Apa sih harga perolehan? Harga perolehan merupakan seluruh pengeluaran yang terjadi yang dilakukan untuk mendapatkan aset tetap hingga aset tersebut siap untuk digunakan. Harga perolehan disebut juga dengan historical cost. Kemudian, akun-akun yang tergolong ke dalam aktiva tetap ini banyak sekali. Namun, yang biasa digunakan yaitu akun peralatan, kendaraan, gedung, mesin produksi, dan tanah. Yang pertama, penentuan harga perolehan aktiva tetap dengan cara membeli dihitung berdasarkan harga beli aktiva ditambah seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva hingga aktiva tersebut siap untuk digunakan. Khusus untuk barang modal, PPN tidak dimasukkan ke dalam harga perolehan. Hal ini disebabkan karena PPN akan dicatat sebagai PPN masukan oleh PKP yang membeli barang kena pajak tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Pada tanggal 1 Januari 2021, PT Ceria membeli sebuah mesin produksi baru secara tunai, seharga 50 juta rupiah. Pengeluaran lain yang bersangkutan dengan pembelian mesin tersebut yaitu pajak pertambahan nilai 10%, biaya angkut sebesar 1 juta rupiah, dan biaya instalasi sebesar 2 juta rupiah. Hitunglah harga perolehan mesin dan buatlah jurnalnya. Adik-adik, sekarang kita akan menghitung harga perolehan mesin, yaitu dengan cara harga mesin ditambah dengan seluruh biaya yang dikeluarkan. Pada contoh soal ini, harga mesin yaitu senilai 50 juta rupiah. Kemudian kita tambah dengan pajak pertambahan nilai 10%, di mana 10% ini kita ambil dari harga mesin. Jadi 50 juta rupiah dikalikan 10%, hasilnya 5 juta rupiah. Kemudian selanjutnya ditambah dengan biaya angkut 1 juta rupiah. Kemudian ditambah lagi dengan biaya instalasi sebesar 2 juta rupiah. Kemudian kita tambahkan, maka hasilnya 58 juta rupiah. Nah, jadi harga perolehan mesin adalah senilai 58 juta rupiah. Kemudian kita akan membuat jurnal dari transaksi tersebut tanggal 1 Januari tahun 2021 dengan akun mesin produksi di sebelah debit sebesar 58 juta rupiah
pada kas di sebelah kredit sebesar Rp58 juta. Selanjutnya yaitu penentuan harga perolehan Aktiva dengan cara hibah yang dihitung berdasarkan harga pasar Aktiva yang diterima atau harga taksiran yang wajar. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh soal berikut ya. Pada tanggal 5 Januari 2020, PT ABC menerima donasi berupa sebidang tanah. Adapun harga pasar wajar dari tanah yaitu senilai Rp250 juta yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas umum. Buatlah jurnalnya. Adik-adik, sekarang kita akan menjurnal transaksi tersebut, yaitu tanggal 5 Januari tahun 2020, akun tanah di sebelah debit sebesar Rp250 juta pada modal donasi di sebelah kredit sebesar Rp250 juta. Nah adik-adik, sekian materi Aktiva Tetap pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Kak Devi sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Terima kasih dan sampai jumpa.